penugasan apa saja silakan aja di mana, tapi nanti jangan Bulog dijadikan pemadam kebakaran gitu, Pak. Hai Sob, bagaimana kabar? Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso yang dikenal juga dengan nama Buas, lahir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tanggal 19 Februari 1960, yang sekarang menjadi Direktur Utama Bulog sejak April 2018. Sebelum itu, Buas menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau disebut dengan BNN. Sebelum itu pula, Buas merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1984. Buas sangat berpengalaman dalam bidang reserse. Dari pengalamannya dan keahliannya itu mengantarkan Buas menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau yang disebut dengan Kabareskrim Polri. Saksikan video dialog setelah ini bagaimana Buas mengungkapkan unek-uneknya tentang persoalan dan dinamika kepemimpinannya di Bulog ke anggota Komisi 4 DPR RI dalam satu rapat yang dijadwalkan di awal tahun 2022 ini. Terima kasih Pak Ketua, seluruh anggota Komisi 4 DPR RI. Yang pertama dari Pak Hermanto tentang pengolahan 6 komunitas di Bulog. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada Perpres 48, Bulog itu punya tanggung jawab, punya kewenangan di 3, yaitu Pajale. Tapi semenjak saya menjadi di Rut Bulog, jangankan kita bicara jagung kedelai, Pak, beras saja kan kita dikendalikan, Pak. Jadi tidak bisa inisiatif, kita harus membeli berapa jumlahnya. Nah, sementara waktu itu juga datanya kita bingung, data yang kita ikuti yang mana. Tapi mulai tahun 2020 sampai 2021 kami sudah menggunakan data BPS, Pak. Jadi itu yang kita pedomani. Nah, kemudian ya perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa jumlah yang ditentukan Bulog memiliki cadangan CBP 1 sampai 1,5 juta ton itu hanya keputusan Rakortas pada saat itu tahun 2018. Tidak ada tertulisnya yang menjadikan keputusan, Pak, resmi, tidak ada. Tapi sampai hari ini bisa pedomani 1 sampai 1,5 juta ton. Tadi kalau dikatakan bahwa kita memang sudah kehilangan pasar, Pak, untuk bansos rastra tadi, Pak. 2,6 juta ton. Nah, harapan kami waktu itu karena ini berasnya pemerintah, CBP ini penugasan dari pemerintah, sehingga ada jaminan dari pemerintah bahwa beras ini akan digunakan. Yang pertama, Pak, pasti digunakan oleh negara. Yang kedua ya setiap pertanggungjawaban kondisi beras ini, pemerintah ikut bertanggung jawab, Pak. Karena apa? Kita belinya beras ini adalah kita utamakan dari dalam negeri, produksi dalam negeri petani. Dan kami berhasil, Pak, 3 tahun berturut-turut ini kami tidak impor beras, Pak. Untuk kepentingan CBP. Komersil juga tidak, Pak. Karena itu komitmen kami bahwa kami berpihak pada petani. Dan kami yakin bahwa produksi pertanian dari dalam negeri ini memadai dan mencukupi. Memang, Pak, kalau kita mau bicara kualitas dengan harga, Pak, dibandingkan dengan impor, memang jauh, Pak, jauh. Ya, kita lebih murah beli impor, kualitasnya lebih bagus, Pak. Tapi kalau kita ikuti itu berarti kita tidak berpihak kepada petani kita. Nah, ini yang selalu saya tekankan kepada teman-teman di Bulog, bahwa kita tetap mengutamakan produksi dalam negeri. Memang ada beberapa persalahan, Pak, untuk kita penyerapan di dalam negeri, karena kita ditentukan, Pak, aturan kualitasnya, kadar airnya, dan segala macamnya untuk kita membeli dengan harga yang sudah ditentukan. Ya. Ini yang akhirnya pada
di beberapa wilayah Pak kita tidak bisa maksimal menyerap Pak, karena tidak memenuhi daripada standar itu. Nah sebenarnya bukan salah petani Pak, kalau saya bilang, karena petani memang tidak terdukung dengan sarana prasarana yang memadai untuk memproduksi beras berkualitas. Contohnya Pak, di beberapa wilayah yang hari ini kesulitan dia menghasilkan gabah kering giling. Nah kalau ini dipaksakan digiling jadi beras, nah mungkin Pak Direktur ID Food sudah lebih paham. Maka kualitas berasnya pasti rendah Pak. Dan kalau kita simpan, itu pasti cepat rusak Pak. Persoalannya berikutnya lagi Bapak-Ibu sekalian, bahwa jaminan penggunaan CBP itu tidak jelas Pak sampai hari ini. Ya. Bahkan kita masih nyimpan beras yang sudah menahun gitu, karena tidak dipakai Pak. Kalau saya harus ulangi lagi yang kenapa waktu itu Pak Slamet ada 20.000 ton harus kita musnahkan Pak. Ini miris Pak memang. Saya juga nggak tega Pak sebenarnya Pak. Tapi mau tidak mau harus kita musnahkan Pak. Kalau nggak menulari daripada yang lainnya Pak. Makanya waktu itu saya minta persetujuan walaupun alot Pak, tapi harus disetujui. Walaupun alhamdulillah sampai saat ini belum dibayar juga Pak. Ya kan? 185 miliar. Kerugian gula udah dibayar toh? Ya Pak. Selisih harga gula waktu itu yang beli mahal jual murah sudah dibayar? Sudah Pak, sebagian sudah Pak. Oh sebagian sudah. Yang sebagian sudah, tapi yang sebagian besar belum Pak. Oh iya. Jadi alhamdulillah lagi Pak. Gitu kan. Belum lagi Pak. Pak Dir, izin. Artinya perlu masuk kesimpulan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap penugasan ini, begitu Pak? Saya kira penting Pak, karena begini Pak, sekarang Pak, kalau saya diperintahkan menyerap 3 juta ton kita sanggup Pak, karena gudang kami mampu untuk 3,6 juta. Persoalannya pendanaan dari mana Pak? Dan pasti dipakai atau tidak? Kan itu permasalahannya Pak. Kalau nggak dipakai, berarti kita nyimpan, bunganya tanggung jawab kita Pak, kerusakan tanggung jawab Bulog. Nanti semua beban di Bulog, begitu ada apa-apa, Bulog yang salah lagi Pak. Dibilang rugi, sebenarnya kita nggak rugi Pak. Kalau kita menurut aturan hitungan yang benar, Bulog tidak pernah rugi Pak. Ruginya karena penugasan. Karena tadi Pak, beban utang, beban bunga, gitu deh Pak. Belum lagi tadi Pak, kalau udah kita salurkan, kita punya utang baru Pak, karena pada supplier-supplier yang kita gunakan untuk mensuplai itu Pak, itu sudah kita bayar, tapi kita nggak dapat ganti dari negara. Nah, seperti hal itu Pak. Jadi, utangnya Bulog itu penuh-penuh, kalau dihitung-hitung ya rugi Pak. Pasti Pak. Walaupun kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu Pak, kita sangat kecil Pak dibandingkan tahun yang lalu. Kerugian-kerugian kita semakin kecil Pak, dibandingkan beban utang pada awal-awalnya Pak. Ini sekarang semakin berkurang Pak. Nah inilah yang kemarin juga saya lemparkan Pak kepada Kementerian Keuangan, termasuk kepada Bapak Presiden. Saya nyampaikan, Pak, kalau CBP dia sebenarnya penugasan dari negara, berasnya itu kan beras negara Pak, bukannya berasnya Bulog. Harusnya ada mekanisme, dikala Bulog menyerap, katakanlah diperintahkan untuk 2 juta, kita serap 2 juta. Habis itu diaudit sama BPK atau BKP, setelah clear harus dibayar Pak pokoknya oleh negara, supaya tidak ada utang. Satu pertanyaan saya, CBP kan pakai uang pemerintah nantinya, nanti dibayarkan. Iya teorinya. Sewa gudang tidak dicas. Ada sewa gudang? Ada Pak. Pemeliharaan dibayar? Ada Pak. Oh iya. Oke, terima kasih. Jadi jangan nanti pada penugasan berasnya banyak, sewa gudang kagak, perawatannya kagak, kan wassalam nanti. Jadi mohon izin Pak, untuk mengatasi besarnya tanggung jawabnya Bulog itu Pak, sebenarnya karena kita dengan melaksanakan perintah negara untuk menyerap beras CBP itu, begitu selesai Pak, karena kan sekarang penggunaannya nggak ada jaminan Pak. Kalau mau saya hitung benar Pak, sebenarnya untuk Bulog itu menyimpan CBP itu hanya untuk 3 kegiatan Pak, yaitu KPSA Pak, untuk operasi pasar itu Pak, kedua golongan anggaran, 3 bencana Pak. Dari 3 tahun rata-rata sebenarnya kalau kita gunakan itu untuk kepentingan itu Pak, kita hanya
menyiapkan 800 sampai 850 ribu ton, Pak, tidak sampai 1 juta. Nah sekarang kita nggak bergerak. Begitu kemarin ada perintah Pak Presiden, karena saya ditanya pada saat itu oleh Pak Presiden, Pak Dirut, beras yang tersisa, yang tahunan ada berapa? Saya sampaikan beliau, banyak Pak, masih sekian. Gimana ceritanya? Harus dikeluarkan Pak. Dengan apa? Kegiatan pemerintah. Akhirnya Pak Presiden memerintahkan untuk bantuan beras PPKM Pak. 288 ribu ton. Persoalannya waktu itu kita rakortas lengkap Pak. Dan dipimpin langsung Presiden Pak. Dan kita setuju semua, tidak ada keberatan sama sekali. Begitu sudah dilaksanakan, sekarang ada permen yang harus dirubah Pak. Karena itu menyangkut bantuan beras PPKM, tidak ada bunyinya di permennya Pak. Sehingga itu yang menjadi masalah sampai hari ini tidak bisa terbayar Pak. Saling mempertahankan prinsipnya masing-masing, padahal perintahnya satu, Pak Presiden. Tapi tidak diikuti Pak Presiden, yang perintah Pak Presiden tidak diikuti. Ya. Banyak hal sebenarnya Pak, kalau kita mau lihat kenapa Bulog itu rugi, dan memang menurut saya sebagai Dirut memang kita disuruh seperti itu, gitu. Nah, contoh. Pak, sedikit aja betul. Enggak sampai 1 menit. Tadi Pak Dirut mengatakan instruksi Presiden tidak jalan, gitu kan? Di antara masing-masing yang terkait itu ya. Itu apa kendalanya Pak Dirut? Kenapa kok nggak bisa jalan itu? Karena tidak dilaksanakan instruksi dan putusan rapat itu Pak. Kan begitu Pak. Dicontoh saja Pak. Saya pernah dipanggil Pak Presiden, ditanya, Pak Buas ini mau lebaran. Contoh nih Pak, 2 tahun lalu, apa kesiapan Pak Buas untuk menghadapi kelonjakan? Pak, kami harus menyiapkan stok Pak, tentang gula gitu Pak. Contoh banyak Pak. Jauh hari Pak, minyak goreng jauh hari Pak, sudah saya siapkan. Tapi ini kan harus ada penugasan Pak. Karena tanpa penugasan kami nggak bisa banyak terbatas, karena komersial kami kan terbatas Pak. Begitu Presiden perintahkan, berapa yang diperlukan Pak Buas? Saya bilang, gula kristal putih itu 100 ribu ton. Saya bilang, untuk menghadapi gejolak harga yang nanti di bulan puasa lebaran. Setuju Pak Presiden, dan ada perintah untuk rakortas, selesai Pak. Persoalannya gulanya tidak ditugaskan ke Bulog. Begitu saya ditegur Pak Presiden, loh kenapa harga gula kok naik? Padahal kan sudah Pak Buas sudah sampaikan, sudah saya kasih. Memang Pak, tapi tidak jatuh ke saya. Kemana? Ya saya tidak tahu Pak. Nah. Karena faktanya itu. Pak Buas sebetulnya tahu, cuman nggak enak ngomong. Bukan Pak, kita ini harus, saya itu harus loyal Pak. Nah gitu Pak. Artinya kan supaya Pak, permasalahan jangan cari tadi Pak, cari kambing hitamnya. Saya juga tidak mau Pak, gitu kan. Tapi kan kita realistis gitu Pak, dan realnya seperti itu. Dikala kita mendapat penugasan, saya jauh-jauh hari Pak, dan saya terbiasa memprediksi itu udah pekerjaan saya Pak. Kemungkinan terjadi. Persoalannya kan saya tadi nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Seperti bagaimana tata niaga jagung, saya tahu persis Pak. Jagung kayak apa Pak? Karena tadi dia sampaikan di Gorontalo segala macam produk, saya mantan Kapolda Gorontalo Pak, tahu persis Pak. Persoalannya kan tidak berpihakan kepada petani jagung dan kebutuhan kita Pak. Karena apa Pak? Ya memang itu Pak caranya. Dimana dikuasai oleh fitbil itu. Saya mau bilang apa Pak? Begitu penugasan, kita dipersulit lagi Pak penugasan jagung. Ya kan katanya ada yang 4.400, dijamin, wah 1.000.000% ada. Saya cari nggak ada Pak di seluruh Indonesia harga segitu. Mungkin semua, ada Pak 4.400 34 kilo kali. Ya yang masih di pohon Pak, masih basah Pak. Itu. Suruh metik sendiri Pak. Jadi banyak hal Pak sebenarnya yang membuat permasalahan ini terjadi Pak sebenarnya. Jadi saya memang berharap Pak dengan tadi umpamanya terbentuknya klaster pangan ini, saya setuju Pak, silakan. Tapi jangan sampai ada nanti tabrak-tabrakan nih, tumpang tindih. Apalagi kita ribut masalah gitu.
Karena misi kita seperti tadi sampaikan Pak, untuk kepentingan negara dan bangsa ini, untuk masyarakat gitu. Saya tahu persis kok Pak berapa sih gula. Saya harus laporan juga Pak, kenapa GMM saya jual Pak. Saya minta persetujuan menteri untuk saya lepas jual Pak. Karena saya nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kesannya saya cuma bikin ribut saja soal gula. Padahal kemampuan pabrik GMM luar biasa Pak. Tapi sekali panen, cerap tebu di sekitar itu selesai Pak. Tidak ada lagi, kecuali harus suplai dengan gula mentah tadi Pak. Tapi untuk mendapatkan itu tidak mudah Pak. Gitu. Saya harus bekerja sama dengan swasta. Harus minta sama swasta. Yang tadi punya kota. Nah kan aneh-aneh Pak. Ya mungkin swastanya pun nggak punya pabrik gula ya Pak. Ya sebenarnya nggak punya Pak. Nah itu. Ya. Ya itu yang. Tapi kan kuat Pak. Karena tadi Bapak bilang punya kuota. Kita mau bilang apa? Saya paham Pak. Nah, itu teman saya di situ Pak. Artinya Pak, kalau saya diperintahkan untuk Bapak tadi mengantisipasi bagaimana untuk saya tidak rugi, untuk mengatasi keuangan, sebenarnya banyak Pak yang sudah kita lakukan, tapi ya apa boleh buat Pak. Saya menghadap ke Menteri Keuangan, menghadap kemana-mana, ya jawabannya ya seperti itu. Harus ada hitam putihnya. Tapi kan nggak akan terjadi Pak hitam putihnya itu. Karena tidak mungkin dibuat dan tidak mau dibuat Pak. Ya akhirnya kita mau bilang apa Pak? Sedangkan bunga jalan terus Pak. Gitu. Sebenarnya kita sudah bisa menghemat banyak sekali Pak. Bulog itu menghemat Pak. Ya. Ini seperti sekarang kan harapan saya Pak, justru saya tidak tahu Pak, BPS juga menyampaikan bahwa ini akan surplus kita nih. Ya kan Februari, Maret, April Pak, produksi kita 11 juta. Ya. Dan kita kan kebutuhannya 2,6 juta Pak. Ya kan per bulan Pak. Per bulan konsumsi kita. Jadi sebenarnya kalau 11 juta 3 bulan itu Pak, kita surplus Pak. Maka sisanya masih kita serap sebanyak mungkin. Tapi kembali lagi ada persoalannya Pak. Begitu kita ambil, nggak dipakai apa-apa juga Pak. Karena kita kan tidak menyimpan beras premium Pak. CBP itu medium. Bukan premium Pak. Maka saya imbangi penyerapan untuk yang lain-lainnya adalah beras premium melalui komersil. Ya memang kami terbatas Pak, kalau komersil nggak bisa kita semua bersaing, semua punya jualan komersil Pak. Jadi memang tidak mungkin banyak Pak. Nah memang mudah-mudahan sih Pak ini tidak menjadi tumpang tindih yang tadi dikhawatirkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Jadi kalau nanti ada persoalan bawang jangan ditunjuk Bulog kalau naik. Terus ada jagung ya jangan jauh Bulog gitu. Karena memang Bulog tidak bisa otomatis penugasan. Beras juga kan kita dikendalikan. Kita nggak bisa otomatis juga import. Kalau memang butuh baru kita import. Ternyata butuh baru ditugaskan Bulog. Segera melakukan penugasan untuk import. Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. Mau nanya lagi Bapak? Ya, sedikit Ya. aja, nggak sampai semenit. Ini Pak, izin Pak Ketua ya, Pak Dirut. Bila misalnya Bulog ya tidak pernah diberikan penugasan seperti itu, ketika misalnya ada perintah operasi pasar ya, untuk menghadapi pengendalian harga itu, Bulog nggak punya peran apa-apa gitu gimana? Tidak ada Pak, kecuali kita penugasan Pak. Karena sebegini gini Pak, contoh Pak, minyak goreng kemarin, Pak Presiden juga tanya saya, Bulog punya cadangan minyak goreng nggak? Ada Pak, tapi sedikit Pak, itu dengan komersil kita. Kita kontrak dengan pabrik itu dengan harga lama, kita jual untuk stabilisasi harga Pak. Tapi kan kemampuan kita kan amunisinya cuma sedikit Pak. Gitu. Kalau kita beli sekarang Pak, harganya tinggi, bagaimana kita mau operasi pasar Pak? Gitu. Kan tidak mungkin Pak. Tapi kan sudah ditetapkan headnya 14.000. Iya betul Pak, tapi kita belinya kan sudah mahal Pak. Kalau kita mau jual kan nggak mungkin juga Pak. Jadi Pak Hermanto saya jelaskan hal ini pernah terjadi pada gula. Waktu itu kalau nggak salah Bulog beli di harga 11.500 ya Pak. Nah, kemudian harga gula jatuh.
timbun 2 tahun akan bermasalah, dijual akan rugi, kan begitu kan? Nah, itu Pak Hermanto. Makanya kalau saat sekarang suruh beli minyak, yakin wassalam. Ada lagi, Dirut? Ada Pak. Jadi Ya. kalau tadi ditanya tadi dari Pak Jarod, saya harus berkoordinasi dengan kementerian lembaga. Saya ini orang yang paling senang berkoordinasi dan selalu Pak. Dan saya turun tangan sendiri. Ya kan, tapi karena level saya kan bukan menteri Pak, jadi boleh dilaksanakan boleh tidak kan gitu kan. Ya sudah Pak, saya ngadep juga jawabannya iya tapi pelaksanaan enggak kan gitu kan. Itu faktanya Pak, di depannya ngomong iya, beres itu gampang pasti gitu kan. Tapi begitu kita tunggu-tunggu nggak jadi-jadi juga gitu kan. Ya kan, bahkan ada direksi saya suruh ngadep untuk minta tanda tangan, tungguin sampai malam, ditunggu sampai malam nggak jadi-jadi juga Pak, ya kan? Sampai hari ini juga begitu Pak sistemnya. Jadi Pak Presiden ingin menginginkan birokrasi itu dipangkas, ya kan, dipermudah, ini malah dipersulit Pak. Jadi nggak jadi-jadi Pak, penugasan apapun ribet Pak, gitu, yang kita alami. Jadi nggak gampang Pak, gitu Pak. Nah ini kan perlu komitmen kita Pak, sebenarnya perlu komitmen. Kita mau baik atau enggak gitu aja Pak. Kan gitu, kalau kita memang punya komitmen, saya kira nggak ada yang susah Pak. Gitu Pak. Ya, jadi saya memang setuju Pak, tata niaga pangannya harus diatur. Tidak harus Bulog lah saya bilang. Nanti kalau di Bulog dikira monopoli Pak. Tapi tata niaga harus ditata betul. Jagung kebutuhannya berapa, produksinya di mana saja, untuk tiap bulannya butuh berapa, beras, dan yang lain-lainnya Pak. Kan sekarang hampir abu-abu Pak. Jadi kita nggak tahu Pak kapan. Bukan hampir abu-abu, emang abu-abu Pak. Ya kan agak halus Pak. Nanti kalau saya ngomong gitu seperti kabar eskrim padahal sudah pensiun Pak. Jadi sebenarnya Pak, kalau saya mau bicara tadi seperti dengan teman-teman klaster pangan, saya setuju Pak. Dan saya malah bilang gini, ayo kalau klaster pangan punya kemampuan untuk stabilisasi harga di seluruh komoditi yang ada di Indonesia, saya mau deh pinjamkan gudangnya Bulog. Tapi ada konsekuensinya gitu. Artinya ya kita benar-benar harus komit betul Pak. Kan persoalannya sekarang Pak, gudang saya banyak, kosong, kosnya tinggi Pak. Tambah lagi tuh perawatannya mahal. Tadi yang saya berharap tadi Pak, begitu saya menyerap, katakanlah diperintahkan 2 juta, saya serap 2 juta Pak. Diaudit aja Pak, takutnya kan kualitasnya nggak bagus. Begitu bagus 2 juta benar dibayar Pak. Setelah itu saya tinggal ngitung kos untuk perawatannya Pak. Ya kan, kos gudangnya. Itu aja Pak. Saya tinggal gaji minta tagih ke negara itu Pak. Artinya saya tidak lagi terbebani dengan utang Pak. Sementara ini kan saya pinjam uang, utang, bunganya jalan terus Pak, tapi nggak dipakai-pakai, kapan saya bayarnya? Utangnya jalan terus Pak, bunganya itu yang terus berjalan gitu kan Pak. Berasnya lama-lama rusak Pak. Nah, serial kan berasnya mau dijual harga yang mahal, berasnya udah mulai turun mutu kan Pak, nggak mungkin. Tapi kalau kita hitung kosnya, mau nggak mau tinggi Pak. Kan begitu Pak. Jadi buah si malakama memang Pak, gitu kan. Ya tapi ya itu yang terjadi Pak. Makanya kan saya bilang tadi Pak Ketua jawabnya kok berkali-kali seperti itu. Ya memang harus berkali-kali Pak. Atau berkali-kali juga nggak ada pengaruhnya juga apa-apa gitu. Ya, seperti itu. Maka saya sebenarnya kan kemarin waktu Pak Menteri tanya pada saya bagaimana untuk klaster pangan, saya setuju Pak. Asalkan betul-betul fungsinya yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Gitu. Nah seperti contoh sekarang ini Pak. Penugasan apa saja silakan aja di mana, tapi nanti jangan Bulog dijadikan pemadam kebakaran gitu Pak. Banyak ada telur naik, Bulog yang disuruh kerja. Nah sekarang bagian itu siapa? Supaya jelas gitu Pak. Daging ayam naik, siapa yang tanggung jawab? Daging sapi naik, siapa yang bertanggung jawab? Jadi penugasannya jelas. Kalau saya hanya bagiannya Pak Jale, sudah Pak Jale pegang sama Bulog, selesai. Saya tidak ngurusi yang lain-lainnya. Ya kan? Jadi jangan ada perajin tempe itu Pak tahu datang ke saya, Pak Dirut, saya mau beli kedelai.
harga segini Pak, Dirut dong, siapkan untuk kami. Dari mana? Kecuali saya ada penugasan, kan gitu Pak. Jadi pemadam kebakaran lagi Pak. Nah sekarang kedelai kan dikuasai orang-orang tertentu Pak. Jagung pun begitu. Nah seperti itu Pak, nyatanya. Sekarang kan kalau kita waspadai import beras, ya kan, import beras dari luar negeri. Yang nyatanya ada import beras masuk ke kita, tapi alasannya importnya adalah untuk bahan dasar industri tepung atau yang lain-lainnya. Ya, itu sebenarnya kalau mau tanya di bea cukai juga jelas kok, Pak. Karena random aja kan, gitu. Tapi kan akhirnya ada beras import yang masuk sekarang. Padahal kalau laporan dari saya tidak ada impor Pak, karena memang kita nggak pernah ditugaskan impor, dan kita selama ini memanfaatkan produk dalam negeri Pak. Ya, seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi kalau operasi pasar tadi Pak Slamet sampaikan cabai, kenapa kok Bulog tidak bisa operasi pasar cabai? Dan memang bukan bidang kita gitu Pak. Jadi kalau itu memang menjadi bidang kita seriusin juga sih Pak gitu. Nah seperti hal itu Pak Ketua, mungkin sekedar jawaban saya yang bisa saya sampaikan sementara itu Pak Ketua. Terima kasih. Begitu sobat, jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.